Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Adiat Manawab, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi 8 dengan topik Sistem Pendidikan di Negara ASEAN dan Asia Pasifik pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama, dengan mempelajari sistem pendidikan negara lain, kita dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di Indonesia, yang pada akhirnya setiap guru dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jelaskan sesuai dengan pemahaman serta pengalaman teman-teman. Menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda, diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tuton ini. Jawaban yang pertama, berdasarkan pengalaman saya bekerja di SDN nomor 18 Bababulo, Sulawesi Barat, saya menyadari bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, baik dari segi sistem pendidikan, jenjang, struktur persekolahan, maupun kebijakan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, persamaan dalam sistem pendidikan dan jenjang persekolahan. Di banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, pendidikan dasar terdiri dari 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau SMP, yang pada dasarnya mengikuti pola pendidikan 9 tahun wajib belajar. Di negara seperti Malaysia dan Thailand, struktur pendidikan dasar yang terdiri dari 6 tahun SD dan 3 tahun SMP juga sangat mirip dengan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, jenjang pendidikan dasar di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, sehingga mereka menghadapi tantangan yang serupa terkait dengan pemerataan akses, kualitas pendidikan, dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, perbedaan dan infrastruktur dan sumber daya. Namun, di SD nomor 18 Bababulok, kami merasakan ketimpangan fasilitas dan sumber daya yang sangat jelas. Sebagai contoh, fasilitas yang ada di sekolah kami meskipun cukup memadai, masih jauh dari cukup dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kota besar atau di negara seperti Singapura yang memiliki infrastruktur pendidikan yang sangat modern. Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti yang kami alami, kurangnya fasilitas pembelajaran, keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan, serta keterbatasan guru dengan keterampilan khusus menjadi masalah utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Di negara-negara seperti Singapura atau Malaysia, meskipun memiliki tantangan geografis yang serupa, mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dan pendanaan pendidikan yang lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk menghadirkan teknologi pembelajaran yang lebih canggih, seperti e-learning, sistem manajemen pembelajaran digital, serta pelatihan berkelanjutan untuk guru. Ini sangat kontras dengan pengalaman kami di sekolah kami, di mana kami harus berjuang untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke perangkat pembelajaran berbasis digital dan pelatihan guru yang memadai. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan pendidikan dan penguatan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Kebijakan pengelolaan pendidikan di Indonesia sudah mulai bergerak ke arah desentralisasi yang mengarah pada manajemen berbasis sekolah atau MBS, yang juga terlihat di negara-negara lain seperti Malaysia dan Filipina. Konsep MBS ini memberikan wewenang lebih kepada sekolah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya dengan tujuan untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Di sekolah kami juga menerapkan beberapa aspek MBS seperti melibatkan komite sekolah dalam perencanaan anggaran, namun dalam praktiknya kami seringkali terkendala oleh keterbatasan dana dan kurangnya kapasitas manajerial untuk mengelola anggaran tersebut dengan efektif. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan, tantangan besar yang kami hadapi adalah ketergantungan pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang terkadang tidak mencakup kebutuhan lokal dengan cukup baik. Dengan anggaran yang terbatas, pengelolaan pendidikan di sekolah kami seringkali lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Sebaliknya, negara-negara ASEAN seperti Singapura telah lebih jauh mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan pendekatan yang lebih strategis.
strategis, dan terencana, yang didukung oleh pendanaan yang lebih kuat dan sumber daya manusia yang lebih terlatih. Pertanyaan yang kedua, silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8, paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Berdasarkan artikel pengayaan sesi 8, ada beberapa hal penting yang dapat saya temukan yang relevan baik untuk di sekolah kami maupun untuk pendidikan di Indonesia secara umum. Yang pertama itu ketimpangan akses pendidikan di negara-negara ASEAN. Artikel ini menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang signifikan antar negara-negara ASEAN, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Ini adalah masalah yang sangat relevan dengan yang kami alami, di mana meskipun kami berusaha untuk memberikan pendidikan yang setara, banyak anak-anak di daerah kami yang masih kesulitan mengakses fasilitas pendidikan yang memadai, baik karena jauh dari sekolah maupun karena terbatasnya fasilitas pembelajaran di sekolah kami. Beberapa daerah di negara-negara ASEAN yang lebih maju dalam pendidikan seperti Singapura telah mampu mengatasi ketimpangan ini melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur pendidikan dan pendanaan pendidikan yang berkelanjutan. Di sisi lain, negara-negara dengan tantangan geografis dan ekonomi yang lebih besar seperti Myanmar atau Kamboja masih menghadapi masalah yang lebih besar terkait dengan pemerataan akses pendidikan. Selanjutnya, ASEAN Qualification Reference Framework. Salah satu poin penting yang disoroti dalam artikel ini adalah pengembangan ASEAN Qualification Reference Framework. Merupakan upaya untuk menyelaraskan standar pendidikan antar negara ASEAN agar kualitas dan pengakuan terhadap pendidikan yang diterima oleh siswa di satu negara dapat diterima dan dihargai di negara lain. Ini sangat penting bagi kami, karena dengan adanya harmonisasi ini diharapkan kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia bisa lebih mudah diakui secara internasional. Selain itu, pengakuan terhadap pendidikan yang setara ini juga berpotensi meningkatkan mobilitas dan peluang kerja bagi para lulusan sekolah di negara-negara ASEAN yang tentunya sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolah kami. Meskipun untuk saat ini penerapan ASEAN Qualification Reference Framework di Indonesia masih dalam tahap awal, pemahaman tentang kerangka kerja ini penting agar sekolah di Indonesia termasuk sekolah kami dapat mempersiapkan siswa mereka agar lebih siap menghadapi tantangan global di masa depan. Yang terakhir, pentingnya keterlibatan masyarakat. Nah, artikel ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah kami. Sering melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan sekolah, namun partisipasi orang tua masih terbatas pada beberapa kegiatan formal saja. Dan pengembangan fasilitas fisik sekolah. Namun, partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan pendidikan atau dalam pembelajaran anak di rumah masih sangat kurang. Nah, keterlibatan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam artikel tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga dalam pengasuhan anak. Komunikasi antar sekolah dan orang tua, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini sangat relevan untuk memotivasi sekolah kami agar lebih meningkatkan keterlibatan orang tua dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan dari perencanaan hingga evaluasi. Pertanyaan yang ketiga, diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube, materi pengayaan sesi 8 video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tayangan video dalam materi pengayaan sesi 8 yang membahas kesenjangan dalam sistem pendidikan di negara-negara ASEAN sangat berkaitan dengan modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Beberapa kaitan utama yang saya temui antara tayangan video dan modul adalah kesenjangan pendidikan negara ASEAN. Video tersebut menggambarkan bagaimana banyak negara-negara ASEAN menghadapi kesenjangan dalam hal akses, kualitas, dan sumber daya pendidikan di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Ada kesenjangan yang jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam hal fasilitas dan kualitas pendidikan, hal ini sangat relevan dengan isi modul 6, yang juga membahas tantangan besar dalam
pemerataan akses pendidikan antara wilayah yang kaya dan miskin, serta pentingnya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ini. Selanjutnya, penguatan kerangka kerja dan kebijakan pendidikan regional. Seperti yang dibahas dalam video ASEAN Qualification Reference Framework, berperan besar dalam menjembatani perbedaan standar pendidikan di kawasan ASEAN, dan ini juga menjadi pokok pembahasan di modul 6. Bertujuan untuk menyelenggarakan standar pendidikan antar negara ASEAN sehingga kualitas pendidikan di setiap negara dapat lebih mudah diakui oleh negara lain. Ini sangat penting untuk meningkatkan mobilitas siswa dan tenaga kerja di kawasan ini. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah atau MBS. Video tersebut juga membahas tentang pentingnya manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sangat sejalan dengan modul 6 yang juga menyoroti pentingnya desentralisasi pengelolaan pendidikan agar sekolah-sekolah dapat merespons kebutuhan lokal dengan lebih baik. Nah, melalui pemahaman ini, saya berharap bisa lebih kritikal dan reflektif dalam melibatkan bagaimana pendidikan di SDN nomor 18 Bababulo bisa berkembang dan beradaptasi dengan tantangan global dan regional yang ada, mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan belajar dari negara lain dengan mempertimbangkan konteks lokal dan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan diskusi 8 yaitu sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, terutama dalam jenjang dan kebijakan desentralisasi seperti MBS. Namun perbedaan mencolok terlihat pada kualitas infrastruktur dan sumber daya pendidikan. Artikel dan video pengayaan menegaskan pentingnya pemerataan akses, penguatan kerangka kerja regional seperti AQRV, serta keterlibatan masyarakat. Untuk itu, sekolah seperti SDN nomor 18 Babulo perlu terus beradaptasi dengan kebijakan regional dan membangun kapasitas lokal guna meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya mengenai diskusi 8. Terima kasih.